Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Reza Keditullah dari kelas A21 Teknik Elektro. Di sini, saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan elektronika. Adapun daftar isinya, yang pertama pengertian elektronika, yang kedua sejarah elektronika, yang ketiga komponen elektronika, yang keempat sirkuit analog dan digital, yang kelima alat ukur elektronika, dan yang terakhir industri elektronika. Apa sih pengertian elektronika itu? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronik dan instrumentasi. Sejarah perkembangan elektro. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah penemuan komponen utama, yakni tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Adapun tabung hampa udara, pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Pada tahun 1906, Lady Force pun membuat tabung 3 elemen, yaitu disebut trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik, sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik, sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Adapun tabung hampa udara selanjutnya, aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tampak telegraf pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Selanjutnya, Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927. Namun, Vladimir Zilkrin, seorang insinyur di Radio Corporation of America atau RCA, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya, yaitu tabung gambar dan tabung kamera infrared. Tabung hampa udara juga selanjutnya sempat digunakan untuk mengembangkan komputer pertama, namun tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektronikanya yang terlalu besar. Yang selanjutnya ada transistor. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sama seperti tabung hampa udara, tapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dan lebih ringan, mengonsumsi daya yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Transistor memungkinkan manusia untuk mengembangkan perangkat-perangkat komputer digital dengan ukuran yang lebih kecil, lebih murah, sehingga sangat memungkinkan untuk direkomendasikan ke masyarakat. Yang selanjutnya ada sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang dapat menghasilkan fungsi elektronik. Ini diusulkan pada tahun 1952. Geoffrey W. A. Dummer. Konsep sirkuit terpadu memungkinkan produsen untuk dengan cepat mengadaptasikan suatu fungsi elektronik ke dalam berbagai penerapan. Artinya berbagai perangkat elektronika dapat digunakan modul serba biasa. Bisa siap pakai ini dalam alat apa saja, tanpa harus susah payah merencananya dari awal, termasuk berbagai gawai pintar kecil seperti kalkulator, scientific, laptop, dan sebagainya. Pada tahun 1961, sirkuit reintegrasi sudah banyak diproduksi massal oleh sejumlah perusahaan dan didesain peralatan berubah secara cepat dan drastis ke berbagai arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi yang dibutuhkan industri, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat.
Bab 3 ada komponen elektronika. Yang pertama ada resistor atau disebut juga hambatan. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dari suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang mendapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistance atau resistance. Adapun gambar-gambar simbol resistor. Ini ada resistor nilai tetap, variabel resistor, LDR, dan the resistor NCT atau PTC. Yang kedua ada kapasitor atau kondensator. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor dan diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada reflex dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor adalah volt atau F besar. Ini ada gambar-gambar kapasitor. Ada kapasitor biasa, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Yang ketiga ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor ada atau coil dengan ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induksi untuk induktor adalah Henry atau H. Adapun gambar-gambar induktor, ada induktor dan induktor variabel. Yang keempat, ada dioda atau diode. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah atau menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Adapun gambarnya di sini ada dioda penyerah, dioda Zener, LED, dioda foto, SCR, dan dioda laser. Adapun bab 4 yaitu sirkuit analog dan digital. Apa sih sirkuit analog itu? Sirkuit analog atau rangkaian analog adalah sejenis rangkaian elektronika yang dipakai untuk merespons sinyal atau isyarat yang bersifat kontinu. Perubahan di sinyal dalam rangkaian analog ini adalah sedikit demi sedikit meliputi semua titik pada amplitudo sinyal maksimum dan minimumnya. Hal ini berbeda dengan watak dalam sinyal digital, di mana sinyal hanya dua macam tingkat saja. Tinggi menyatakan 1 dan rendahnya menyatakan 0. Contoh sirkuit analog, yang satu adalah penguat, yang kedua operation amplitude termasuk umpan balik negatif, yang ketiga adalah gyrator. Yang selanjutnya ada sirkuit digital. Sirkuit digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah presentasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon, genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu high, aktif, true. Yang kedua dan 0 yaitu low, non-aktif, and false. Atau jika dipresentasikan dalam tegangan 1 dapat berarti tegangan maksimum, umumnya 5 volt atau 3 volt, dan 0 berarti tegangan minimum, umumnya 0 volt, tetapi ada pula yang 2,5 volt. Hal ini dikarenakan harian di bahan pembuatannya. Contohnya sirkuit digital yang pertama ada satu gerbang logika, yang kedua ada flip-flop, yang ketiga ada penghitung biner, yang keempat ada multiplexer atau mix, dan demux mix di bab 5 adalah alat ukur elektronika. Dalam fisika dan teknik pengukuran merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dan objek dan kejadian dunia nyata. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat pengukuran dapat terkena
kesalahan peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Fisikawan menggunakan banyak alat untuk melakukan pengukuran. Mereka ini dimulai dari alat sederhana seperti penggaris, stopwatch, sampai ke mikroskop elektron dan pemercepat partikel. Instrumen virtual digunakan luas dalam pengembangan alat pengukur modern. Adapun alat ukur elektronika, ya ini contoh-contohnya yaitu yang pertama ohm meter, atau yang kedua ada ampere meter, yang ketiga ada voltmeter, yang keempat ada multimeter, yang keenam ada multitester analog atau digital, yang keenam ada oscilloscope, yang ketujuh ada generator fusi, yang kedelapan ada digital signal analyzer, yang kesembilan ada spectrometer. Penerapan teknologi elektronika, contoh produk dan contoh produknya adalah yang pertama otomotif. Dalam menjalankan operasionalnya manufaktur mobil atau motor, perangkat elektronika digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Sedangkan pada mobil itu sendiri, perangkat-perangkat elektronika juga dipasang pada keadaan bermotor seperti sistem pengapian, multi-point fuel injection, ataupun pengisian ulang aki mobil dan lain sebagainya. Yang kedua untuk medis. Dokter dan para peneliti menggunakan alat-alat elektronika untuk mendeteksi kesehatan pasien seperti EKG, X-ray, ultrasound scanner, dan mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Adapun yang ketiga ada industri, otomasi mesin produksi dan pengendalian pada ketebalan produksi, kualitas produk, masa produk, suhu dan kelembapan udara pada produk dan bahan produksi dapat dikendalikan oleh perangkat-perangkat elektronika. Pengendalian mesin industri ini adalah inverter, multimeter, pencacah frekuensi, oscilloscope, spektrum analisa, sinyal generator, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pertahanan. Radar, sistem sonar, dan sistem inframerah yang digunakan untuk mendeteksi pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, lain sebagainya, disuruh kendali dan sistem komunikasi militer juga menggunakan sistem elektronika. Yang kelima ada hiburan. Telepon kabel, ponsel, televisi, radio, audio atau video player, konsol game, dan komputer. Sekian dari saya. Semoga dapat menyampaikan pesan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.